Tindak lanjut bagi para petobat baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Perlu diingat bahwa pencurahan Roh Kudus dimaksudkan bagi tujuan penyelamatan manusia berdosa, bukan supaya para murid terlihat hebat atau berkuasa. Roh Kudus dicurahkan dengan maksud untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya berdosa, menyadarkan bahwa kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan Kristus bagian dari rencana penyelamatan Allah, serta mendorong manusia berdosa untuk merespons keselamatan yang tersedia di dalam Kristus. Dalam bacaan hari ini, jelas bahwa pemberitaan Injil bukanlah akhir dari pelayanan para murid. Setelah 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada hari Pentakosta, para petobat itu untuk sementara tetap tinggal di Yerusalem, agar dapat mengikuti pengajaran para rasul, bersekutu, serta memecahkan roti dan berdoa. Perlu disadari bahwa para petobat baru itu hasil pelayanan 120 murid, terutama 12 rasul, bukan hanya hasil pelayanan Rasul Petrus, seorang diri. Sekalipun, Rasul Petrus, pemimpin atau juru bicara para murid. Pelayanan tindak lanjut terhadap para petobat dilakukan secara bersama-sama oleh para rasul. Bukan hanya dilakukan secara sendirian oleh Rasul Petrus. Pelayanan tindak lanjut ini terdiri dari 4 bagian, yaitu mendengar pengajaran para rasul, bersekutu, memecahkan roti dan berdoa. Peran Roh Kudus dalam pelayanan tindak lanjut ini mengingatkan para murid akan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka dan menyatukan orang percaya. Kesatuan orang percaya ini kesatuan sebagai satu tubuh dengan setiap orang percaya sebagai anggota tubuh dan Kristus sebagai kepala. Perhatikan bahwa pengajaran para rasul dan persekutuan orang percaya itu dilakukan di Bait Allah. Sedangkan praktik memecahkan roti dan makan bersama ini dilakukan secara bergilir di rumah. Berdoa tentu saja dilakukan baik di Bait Allah maupun di rumah. Selain mengikuti pembinaan, bersekutu, makan bersama dan berdoa bersama, para petobat baru itu memuji Allah setiap hari sebagai gaya hidup yang baru. Pelayanan tindak lanjut ini penting untuk membentuk cara pandang yang baru yang sesuai dengan kehendak Kristus. Apakah gereja T4 Anda beribadah tetap bertekun melaksanakan penginjilan dan pembinaan para petobat baru pada masa pandemi ini? Tindak lanjut bagi para petobat, tanda kemesiasan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Peristiwa orang lumpuh bisa berjalan ini berbeda dengan peristiwa orang sakit disembuhkan. Tak pernah ada orang yang lumpuh sejak lahir, lalu sembuh, kemudian langsung bisa berjalan. Bila ada orang sakit yang sudah berbaring berminggu-minggu di T4 tidur berhasil disembuhkan, dia takkan bisa langsung berdiri, melainkan harus bangun perlahan-lahan, lalu beradaptasi dengan darah yang mengalir lebih cepat, baru akhirnya dia bisa berdiri dan mengatasi rasa pusing. Setelah tak merasa pusing, barulah dia bisa berjalan. Waktu adaptasi itu tak bisa terlalu cepat. Dalam bacaan hari ini, orang lumpuh sejak lahir itu disuruh berjalan oleh Rasul Petrus. Orang lumpuh itu seumur hidup belum pernah berdiri dan berjalan. Bila lumpuhnya sembuh, dia tak mungkin bisa langsung bangun dan berjalan, apalagi melompat-lompat. Oleh karena itu, peristiwa orang lumpuh bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat itu suatu pemulihan, bukan sekadar penyembuhan biasa. Peristiwa orang lumpuh bisa berjalan ini mengingatkan kita kepada jawaban Tuhan Yesus saat Yohanes Pembaptis bertanya melalui 2 orang muridnya, apakah Yesus Kristus itu Sang Mesias atau bukan? Saat itu, Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya pasal 35 ayat 5-6 yang merupakan nubuat tentang Sang Mesias sebagai jawaban. Jadi, hal orang lumpuh yang diperintahkan untuk berjalan demi nama Tuhan Yesus itu suatu deklarasi tak langsung bahwa Yesus Kristus itu Sang Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Dalam sejarah kekristenan, peristiwa orang lumpuh berjalan ini pernah berulang saat Injil diberitakan di T4 yang belum pernah mendengar berita Injil. Orang lumpuh bisa berjalan karena nama Yesus Kristus, tanda kehadiran Sang Mesias. Munculnya tanda kehadiran Sang Mesias
Seperti yang terjadi dalam bacaan hari ini sangat jarang terjadi dalam keadaan biasa. Pada umumnya, Allah memberikan tanda khusus hanya saat Injil diberitakan di T4 yang sama sekali belum pernah mendengar berita Injil. Sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, seharusnya kita memiliki iman, walaupun kita tak melihat tanda. Apakah sampai saat ini Anda tetap mempertahankan iman, walaupun Anda belum pernah melihat tanda kemesiasan apapun? Tanda kemesiasan hadir untuk menjadi berkat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11-26. Terjadinya mujizat orang lumpuh bisa berjalan membuat banyak orang yang melihat peristiwa itu mengerumuni Petrus dan Yohanes. Saat merasakan adanya pancaran rasa kagum dalam pandangan orang banyak terhadap diri mereka, Rasul Petrus menegur dan mengingatkan bahwa peristiwa itu terjadi bukan karena mereka saleh atau memiliki kuasa, tapi karena Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Jadi, Rasul Petrus secara ketat menolak penghargaan terhadap dirinya. Beliau tak mau menjadi fokus pemberitaan. Sikap seperti itu amat bertolak belakang dengan sikap sebagian pengkhotbah populer yang merasa bangga bila menjadi pusat perhatian dan dianggap sebagai orang yang memiliki kuasa untuk membuat mujizat. Kesembuhan itu seharusnya membuat mereka memuliakan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Pemberitaan Injil yang lengkap selalu terdiri dari 3 bagian penting, yaitu dosa sebagai sumber masalah, solusi oleh karya Kristus, dan respons percaya. Bagi orang Yahudi, masalah mereka yang paling utama bahwa mereka telah meminta Pontius Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Kristus, yang di sini disebut sebagai yang kudus dan benar, dan justru membebaskan Barabas, yang merupakan seorang pembunuh. Walakin, permintaan mereka kepada Pontius Pilatus, yang dilandasi ketakwaan, itu justru telah dipakai Allah untuk menggenapi nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa Kristus harus mati untuk menebus dosa manusia, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kematian Kristus itu justru membuat mereka bisa memperoleh pengampunan dosa bila mereka menyadari dosa mereka dan bersedia untuk bertobat. Dengan demikian, kematian Kristus itu mewujudkan janji Allah kepada Abraham, yaitu bahwa oleh keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Berita Injil, berita tentang pengampunan dosa di dalam Kristus. Walaupun kehadiran orang percaya seharusnya menjadi berkat dalam segala aspek, termasuk sosial dan ekonomi, bagi lingkungan T4 ia hadir. Aspek paling utama itu keselamatan. Orang Kristen harus hadir sebagai saksi Kristus yang menyampaikan berita keselamatan di dalam Kristus. Apakah Anda telah menjadi saksi Kristus? Hadir untuk